Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Banyak yang ingin Abdi Kos membahas tentang Akira Toriyama. Yap, secara mengejutkan, tanggal 8 Maret 2024, pihak berstudio yang menaungi karya Akira mengumumkan bahwa Akira Toriyama telah meninggal dunia. Yang lebih nyesek lagi adalah beliau sudah meninggal pada tanggal 1 Maret 2024. Yang itu berarti pengumuman resmi meninggalnya beliau diumumkan seminggu setelahnya. Yap, kenapa bisa seperti ini? Yuk kita bahas tentang sosok Akira Toriyama ini. Pertama, kisah Akira masuk Weekly Shonen Jump. Akira Toriyama lahir di Nagoya, Jepang pada 5 April 1955. Ia merupakan seorang penulis dan seniman manga serta pencipta karakter untuk video game. Ia telah menjadi seniman yang bekerja sejak tahun 1978. Namun dia mengawali karirnya 1 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1977, di mana Akira membuat manga parodi dari film terbaru Star Wars dan mengirimkannya ke kontes majalah Weekly Shonen Jump. Namun karya tersebut ditolak Weekly Shonen Jump karena kontes ini adalah untuk cerita orisinil bukan parodi. Dan ya, meski ditolak, tapi Shonen Jump menyukai gaya menggambar Toriyama sehingga mereka mendorong Akira untuk terus mengirimkan karya orisinilnya. Hingga 10 tahun kemudian, yakni di tahun 1997, karya original Akira Toriyama pertama kali diterbitkan di majalah Shonen Jump dengan judul Wonder Island. Karya berikutnya Akira di Shonen Jump adalah Dr. Slump yang terbit pada tahun 1980 sampai 1984. Barulah Akira Toriyama menciptakan Dragon Ball yang sangat meledak selama hampir 11 tahun, yaitu sejak 1984 sampai 1995. Kedua, dijuluki Bapak Big Three Shonen. Big Three Shonen adalah julukan tidak resmi untuk 3 karya Shonen Jump yang populer secara bersamaan selama bertahun-tahun sejak awal 2000-an, di mana di tahun-tahun ini Shonen Jump mengalami puncak yang disebut zaman keemasan shonen. Yap, Big Three tersebut adalah One Piece, Naruto, dan juga Bleach. Secara rutin 3 karya ini bergantian mengisi cover Shonen Jump. Namun ya, sudah diakui oleh mangakanya sendiri kalau salah satu inspirasi mereka memulai Big Three karena ada satu Big Daddy yang menarik mereka untuk menggarap genre shonen. Yap, siapa lagi si Big Daddy kalau bukan Akira Toriyama dengan Dragon Ball-nya. Itulah kenapa Big Three Shonen dan sebagian generasi setelahnya dalam hal power up kekuatan pada akhirnya mengikuti Dragon Ball, yaitu ledakan dan adu energi blast, atau dalam istilah meme-nya, semua akan Dragon Ball pada waktunya. Ketiga, inspirasi Akira Toriyama dalam menciptakan Dragon Ball. Yap, sebagai sumber inspirasi, banyak yang menganggap kalau Akira adalah father of manga, padahal bukan. Akira adalah father of Big Three, dan julukan ini pun tidak resmi. Father of manga yang sebenarnya adalah Osamu Tezuka, pencipta Astro Boy. Bahkan Akira sendiri mengaku kalau dia sangat terpesona dengan serial Astro Boy tahun 1952 sampai 1968. Bahkan pencetus bentuk mata di manga yang berbeda dengan komik Amerika adalah Osamu Tezuka, di mana setelah Akira terpesona karya-karya Osamu Tezuka, dia beralih mengikuti serial tokusatsu dan film-film kaiju. Jadi kalau dipikir-pikir, Akira juga sama seperti hampir semua mangaka, yaitu terinspirasi dari karya orang lain dan budaya pop culture di eranya. Barulah dia membuat cerita orisinil Dragon Ball, yang mana ceritanya sendiri terinspirasi dari kisah rakyat Cina, yaitu Journey to the West, a.k.a. Kerasakti. Keempat, kesulitan Akira setelah Dragon Ball. Setelah Dragon Ball sukses besar dan resmi tamat tahun 1995, Akira sebenarnya merilis banyak sekali manga, baik itu one shot atau beberapa chapter bahkan volume. Tapi ya, sebagian besar dari manga tersebut kurang diterima masyarakat, hingga karya terakhirnya adalah Jeko The Galactic Patrolman di tahun 2013 yang juga sama kurang diminati. Barulah di tahun 2015 nama Akira kembali meledak setelah dia melanjutkan serial Dragon Ball Z menjadi Dragon Ball Super, yang mana art manganya diserahkan oleh Toyotaro namun tetap diawasi oleh Akira Toriyama. Semua penggemar Dragon Ball pun kembali berkumpul. Kelima, fakta dibalik meninggalnya Akira Toriyama. Alasan kenapa meninggalnya Akira baru diumumkan tanggal 8 Maret padahal beliau sudah meninggal tanggal 1 Maret adalah karena permintaan pihak keluarga. Mereka meminta pemakaman Akira Toriyama digelar secara tertutup, di mana tidak boleh ada wawancara pihak keluarga, tidak boleh diliput media, dan semua fans tidak boleh mengirimkan penghargaan
atau karangan bunga ke tempat keluarga Toriyama. Jadi ya, yang dibutuhkan keluarga Toriyama saat ini adalah ketenangan dalam berduka cita, mengingat Dragon Ball sendiri punya basis fanbase berjumlah puluhan bahkan ratusan juta di seluruh dunia. Bisa jadi semua bapak teman-teman kos yang kelahiran 2010 ke atas adalah penggemar Dragon Ball, baik itu yang pensiunan penggemar atau yang masih bertahan menjadi penggemar hingga sekarang. Pada akhirnya, selamat jalan Akira Toriyama sebagai father of Big Three. Anda telah sukses menjadi inspirasi hingga membentuk zaman keemasan shonen di tahun 2000-an. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai salam. Mi.